hadir hari ini? Boleh kita tolong absensinya? Sebentar ya. Aini Rahmadani, Aisyah Nur Istiqomah. Hari ini kita mulai pembelajaran tentang surat alam dan buatan. Dan mempelajari yang menjabarkan pengertian surat tekstil dengan benar, mengelompokkan surat tekstil dan berdasarkan jenisnya dengan tepat, menguraikan jenis-jenis surat tekstil dan menjelaskan karakteristik surat tekstil dengan benar, menganalisis surat tekstil berdasarkan jenis karakteristiknya dengan tepat. Pengertian surat tekstil. Yuk, dibaca, Theo. Pengertian surat tekstil. Surat adalah benda yang panjangnya ratusan hingga ribuan kali diameternya. Surat merupakan bahan baku yang paling utama untuk tekstil. Serat bahan tekstil merupakan bagian terkecil yang dipakai sebagai bahan dasar untuk membuat kain atau bahan tekstil. Melalui proses pemintalan, serat bahan tekstil diolah menjadi benang yang selanjutnya benang tersebut diolah hingga menjadi bahan tekstil. Sebelumnya udah pernah tahu nggak surat tekstil itu apa? Surat tekstil itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada surat alam sama surat buatan. Surat alam itu ada yang dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan, ada yang dari hewan. Yang dari hewan contohnya, terong, domba, dari setra. Terus kalau yang nabati dari serat jagung bisa nanas, terus alpaka itu pelepah pisang. Terus ada lagi dari serat kapas. Selanjutnya sifat-sifat serat yang dapat diolah. Siapa yang bisa baca kas? Kasa? Yuk baca. Serat yang dapat diolah. 1. Memiliki perbandingan panjang dan lebar yang benar. 2. Memiliki kekuatan yang cukup. 3. Memiliki fleksibilitas. 4. Memiliki kemampuan mengulur dan elas. 5. Memiliki tumbuh meniti yang memiliki daya kohesi antar serat. 6. Memiliki daya serap terhadap air. 7. Memiliki tahan terhadap sinar dan panas. 8. Tidak rusak dalam pencucian. Semua tersedia dalam jumlah besar. 10. Tahan terhadap zat kimia. Topan serat tekstil. Serat tekstil dibedakan menjadi ada serat alam sama serat buatan. Serat alam ada serat selulosa, yang atas itu yang lebih panjang. Terus protein, serat mineral. Serat selulosa itu ada diambil batangnya, ada yang diambil buahnya, dan diambil daunnya, dan diambil bijinya. Kalau biji itu contohnya apa? Kapas. Sama apa? Kapok. Kamu bedaan apa sama kapok? Tahu. Dari tumbuhannya udah beda ya. Terus ada daun. Daun apa aja? Apakah? Kayak apa? Negara sama sisal. Sisal itu daun nanas.
keringat. Nah itu bahan buatan. Kalau baju yang kalian pakai sekarang itu kira-kira dari kain apa? Katun. Kalau kain katun itu dari kapas. Kapas dari masuknya ke alam. Besok ada tahap ini pembakaran. Jadi kita bisa tahu dari baunya. Jadi kainnya itu bisa ilustrasinya. Selain itu nanti kan ini kain ya. Ini. Selain itu kain. Ini ada garis tengahnya kan. Nah ini tuh yang ke bawah yang nggak melar. Kalian kalau potong yang nggak melar kan? Yang nggak melar ini yang di tengah itu namanya serat busi. Terus yang ke samping yang melar itu namanya serat pakan. Nah itu nanti kalau tahap pembakaran tuh dipisahkan serat busi sama pakan baru dibakar. Nanti kelihatan baunya. Kecium baunya. Terus ada serat protein, serat mineral. Mineral itu ada logam, serat gelas. Terus ada silikat, karbon. Terus yang sintetis ada polimer, kondensasi. Terus polimida, nilon, polyester, tetron. Tetron. Tahu nggak kain tetron? Enggak. Ini kain. Serat alat dan sumbernya. Nah, dari kapas, dari bijinya, dari kapas, kapuk, dari biji kapuk, tanaman nanas, daun, tanaman nanas. Jadi yang diambil daunnya. Terus tanaman jute, terus batang tanaman jutenya yang diambil. Terus plak linen, batangnya dari tanaman plak. Terus lami, batangnya juga. Terus sisal, daun, tanaman alfalfa. Sabut kelapa, ada sabut itu juga gabung. Terus protein, silk, terus wol, bulu domba, bulu biri-biri. Tahu nggak domba yang diambil itu domba apa? Namanya? Nggak tahu. Bukan. Itu namanya domba Milano. Yang diambil tuh bulunya setiap tahun. Jadi tuh bulunya tumbuh terus. Terus protein, gula, mineral, serat asbes, magnesium, mineral itu nggak ada zodiaknya. Terus ini terus ada kapas. Kalau kapas kalau kondisinya lembut, udah nyerap keringat, dan keringat nggak itu? Ya kan? Nyerap keringat, terus nggak tahan sama matahari, nggak tahan panas. Jadi kalau jemur yang serat dari kain-kain katun itu jangan dikasih ke